Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk pembuatan tutorial 3 dimensi untuk menggambar bendung atau long storage. Kemarin terakhir kita sudah di sesi 7 yang untuk membuat balok peredam ngaji. Kemudian kita sekarang akan melakukan penggabungan gambar seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ya, kemarin kita menggambarnya di beberapa tempat ya. Ada yang menggambar di potongan BB seperti ini ya. Jadi ada menggambar majunya di potongan AA. Terus kemudian yang terakhir kita menggambar pilar di sini ya, di denahnya seperti itu. Nah, gambar-gambar ini akan kita satukan gitu ya. Akan kita satukan, terus kemudian nanti kita perlu juga beberapa untuk merotasi dan memindah sesuai dengan elevasi yang ada dalam gambar desain kita seperti itu. Karena elevasi yang di sini nanti elevasinya belum sesuai dengan elevasi dengan yang digambar seperti itu. Untuk langkah ini ya bisa kita klik layernya ya. Layernya bisa dihidupkan semua ya. Kalau kemarin kan biar komputer kita nggak berat, cuman kemarin kan beberapa kita matikan ya. Nah ini sekarang silahkan bisa di on kan semua gitu. Kemudian kita bisa kerja di layar 0 misalkan, nggak apa. Nah, kemudian nanti kita akan memindah ini satu persatu gitu. Ini mungkin saya pindah ke Southwest isometrik. Mohon maaf ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kan di sini kan kita kan antara ini ya, antara plat pintu air ini dengan ini ya, dengan bendung ini kan terpisah ya kalau di gambar kita. Padahal kalau kenyataannya ini harusnya dia menjadi satu ya. Kalau kita lihat denahnya ini kan ya. Jadi ini kan bendungnya ya. Ini bendung, terus kemudian di sini adalah plat lantai pintunya berada di sini. Jadi dia menjadi satu dengan bendungnya seperti itu. Nah maka dari itu ini plat lantai ini akan kita pindah ya. Untuk memindahnya bisa menggunakan command move biasa seperti itu. Misalkan kita move. Ini kita move ya. Kemudian kita select objeknya. Pastikan objek yang kita pindah sudah di select ya. Kita klik semua. Dan kita enter. Nah ini kita klik di sini ya. Base point-nya adalah di ujung sini. Kenapa? Karena ini nanti kita gabungkan dengan yang ini ya. Kita gabungkan dengan bendungnya. Ya. Nah ini karena kita orto saya masih hidup ya, jadi gambarnya mungkin agak sedikit ini. Nah ini di sini saya akan mematikan ortonya ya. Ortonya saya matikan. Nah jadi ini saya bisa bergerak bebas. Nah kemudian akan kita pasangkan dengan ini, dengan bendungnya ini seperti itu ya. Nah kita taruh mana? Kita taruh di ujungnya sini. Kalau perlu di zoom ya, jadi biar nggak salah ini. Nah kita sama-sama meletakkannya di sini. Jadi plat ketemu plat seperti itu ya. Dan kita klik. Nah ini sudah menyatu ya. Maksud saya bukan sudah menyatu, tapi dia sudah selevel ya. Artinya kalau teman-teman lihat ini kan sudah segaris ya. Antara yang kuning dengan yang orange dengan yang merah ini kan dia sudah segaris lurus seperti itu. Nah nanti kita akan merotate ya, tapi sebelum merotate kita akan merotate banjir scarumnya dulu ya. Nah, banjir scarumnya ini akan kita rotasi ya. Kita menggunakan komennya adalah 3D rotate ya. Ini ya 3D rotate ya, kita klik. Kemudian kita klik objeknya ya. Kemudian kita hati-hati ya dalam menempatkan insert point-nya ya, atau menempatkan titik point-nya. Kita klik, kemudian kita taruh di ujung sini ya. Nah, taruh di sini.
Nah, setelah saya mengklik ini, mengklik rotation axis-nya, di sini ada gambar ini ya, kalau mungkin terlihat di gambar ya. Ada lingkaran merah, ada lingkaran hijau, ada lingkaran biru. Seperti itu ya. Nah, kalau lingkaran merah ini berarti si benda akan merotasi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan porosnya ini gitu, seperti itu. Atau kalau di sini kalau teman-teman lihat di UCS-nya ini ya, ini kan dia dirotasi berdasarkan ini ya, sumbu X-nya ya. Misalkan saya mengklik ini ya. Nah, kemudian saya klik 90 derajat ya, karena diminta untuk mengisi ininya. Maka apabila saya enter, maka dia akan berbalik seperti ini ya. Nah, dia akan berdiri seperti ini. Nah, tapi sebaliknya, misalkan kita salah mengklik porosnya, maka dia akan berlainan gitu. Misalkan tadi kita ulang ya, 3D rotate itu. 3D rotate, kemudian kita objeknya kita klik, kemudian kita enter. Nah, kemudian ini kita ini ya. Misalkan saya memilih yang ini ya, memilih yang biru ini ya. Kemudian saya ketik 90. Nah, dia malah membalik seperti ini ya. Nah, dia akan terbalik seperti ini. Padahal kita tadi niatnya adalah kita memberdirikan si ini ya, si banjir sekarangnya. Ini saya set lagi ya. Nah, kita coba lagi dengan yang lain ya. Misalkan tadi 3D rotate. Kita klik objeknya, kita enter. Nah, terus kemudian kita klik insert point-nya. Nah, seandainya saya milih yang hijau ini ya, yang garis hijau ini. Dan saya klik 90 ya. Jadi kalau di dalam AutoCAD itu kalau 90 ini ya positif itu berarti dia berlawanan, tapi kalau minus 90 dia berarti searah dengan jarum jam. Dan saya klik 90 ya. Nah, dia malah menjadi merebah ini ya. Jadi malah dia rebahan seperti ini. Seperti itu ya. Jadi 3D rotate ini tadi kita tergantung dari poros yang mau kita pindah seperti itu. Nah, karena kita di sini kita niatnya adalah untuk memberdirikan ini. Jadi yang ini, yang bagian sini, yang bagian yang bagian sini ini nanti berada di bagian atas seperti itu ya. Makanya tadi saya memilih rotasinya yang berwarna berwarna merah kalau nggak salah ya. Baik, jadi kita klik 3D rotate kembali. Jadi tadi hanya untuk simulasi aja ya, untuk simulasi untuk pemilihan porosnya. Jadi ini kita enter lagi. Kita klikkan di sini. Nah, kita klik yang merah ini ya. Kalau yang merah ini berarti dia akan berputar sesuai dengan poros ini, poros yang garis merahnya. Saya ketik 90. Nah, dia akan berdiri. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kita akan memindah ya. Karena posisi banjir sekarang kan ini ada di sini ya. Nah, posisi banjir sekarang itu adalah berada di sini, di kotak, di daerah sini. Jadi di kotak sini ya posisi banjir sekarangnya ini. Nah, kita mau memindah banjir sekarangnya menuju kotak sini. Jadi di sini kan kemarin kan sudah kita atur ya. Jadi penempatannya ya. Artinya kemarin kan kita sudah membuat garis bantu seperti ini kan ya. Misalkan ini dari abutment ini kita tarik lurus ya. Kan kita kemarin sudah membuat garis bantu seperti ini ya. Nah, ini yang kemarin kita sampaikan ya. Kenapa kita harus memproyeksikan gambarnya ataupun membuat layouting gambarnya sesuai dengan proyeksi. Ini akan berhubungan dengan dengan pemindahan ini ya. Jadi kalau ini misalkan kita sudah meluruskan gambarnya ini sesuai proyeksinya, maka pemindahannya akan lebih mudah daripada gambarnya berpencar-pencar seperti itu. Baik, di sini akan kita pindah ya. Nah, jadi di sini sudah tampak atas ya. Nah, ini kalau kita lihat seperti itu ya. Ini dia sudah berdiri.
Maka di sini kita move ya. Kita move. Nah, pastikan ketika teman-teman melakukan move, ortonya dihidupkan ya. Nah, mungkin di sini ya saya akan ortonya dihidupkan ya, jangan lupa ya. Karena kalau ortonya tidak dihidupkan nanti takutnya dia elevasinya akan berubah. Ya meskipun nanti kita akan merubah elevasinya, tapi maksud saya daripada nanti akan tambah lebih sulit lagi. Nah, di sini kita posisi di mana? Jadi kita letakkan pertama di antara dua pilar dulu ya. Nah, letakkan di sini. Seperti itu. Nah, ini sudah pindah ya. Nah, posisinya sudah pindah ya. Kalau teman-teman lihat dia di sini dia sudah nggak ada ya. Dia pindah kemana? Dia pindah ke sini. Nah, dia pindah ke sini ya. Nah, tapi dia memiliki elevasinya beda ya. Elevasinya dia turun seperti itu. Baik, ini memang agak sedikit ini ya, tahapannya agak sedikit banyak ya, tapi tidak apa-apa, kita coba satu-satu. Nah, di sini kita akan menaikkan kembali ya, menaikkan si banjir skarapnya ya. Kalau kita lihat dari tampak atas ya, sekali lagi apabila kita lihat dari tampak atas, ternyata banjir skarapnya ini posisinya sudah betul ya. Jadi posisinya sudah betul, dia terletak di antara dua pilar gitu. Tapi ketika kita melihat isometriknya, ternyata elevasi banjir skarapnya ini belum sesuai ya. Karena ini kan elevasinya berada di bagian bawah ya, seperti itu. Maka kita perlu menaikkan elevasinya seperti itu ya. Lalu posisi banjir skarapnya sendiri seperti apa ya? Kalau kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di gambarnya ini ya, posisi atas banjir skarap ini ya, di posisi atas ini, itu kan dia selevel dengan ini ya, dengan abutmennya ya. Artinya ini puncak abutmennya kan ini ya, puncak abutmennya. Nah, dia kan segaris ini ya. Berarti posisi paling atas banjir skarap itu dia berada sejajar dengan top abutmennya. Nah, berarti kita perlu menaikkan ini ya, menaikkan banjir skarapnya rata dengan top abutmennya. Seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, di sini memerlukan pemahaman membaca gambar ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman tidak hanya membuat visualisasi, membuat 3D-nya enggak, tapi di sini teman-teman harus memahami elevasi gambarnya, memahami ini potongan gambarnya untuk maksudnya bagaimana, seperti itu ya. Karena kalau gambarnya sendiri teman-teman nggak paham, maka membuat 3D-nya ya sudah pasti akan sangat kesulitan. Kemudian kita pindah ya, untuk memudahkan ini akan kita pindah ininya ya. Coba mungkin saya tambah ini ya, tambah kiri ya. Nah, baik sebentar ya. Baik, mohon maaf ya karena ini lama ya. Ya, kalau kita lihat ternyata dia berada di paling dasar sendiri ya. Nah, mungkin saya akan menggunakan beberapa ini ya, garis bantu untuk mengukur berapa sih itu jaraknya gitu ya. Nah, mungkin saya akan membuat semacam garis referensi di sini ya, misalkan saya membuat polyline gitu ya. Nah, oh ya sebelum itu sekali lagi, jadi kalau kita menggunakan bidang gambar ini ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ya, tolong perhatikan di bagian sini ya. Di bagian bagian sini ya, di bagian di UCS-nya ini ya. Jadi kalau kita membuat bidang gambar, itu bidang gambarnya harus sejajar dengan Y dan X ya. Kalau kita tidak di bidang Y dan X ini, tidak sebidang dengan Y dan X, kita tidak akan bisa melakukan penggambaran. Kita ketik polyline ya. Ya, enggak apa-apa, yang penting sejajar seperti ini ya. Ini hanya garis bantu ya, sekali lagi ini hanya garis bantu. Untuk apa? Untuk mengukur ini, untuk mengukur si berapa sih elevasinya ini. Jadi kita perlu memindah sampai ke topnya. Baik, mungkin sini agak kesulitan ya.
Atau saya lupa tampaknya dari tampak kanan juga ya. Sama ya, saya membuat garis bantu tadi. Nah ini ya, sampai muncul ini ya, sampai muncul apa namanya? Sampai muncul ini apa namanya? Garis untuk pertemuan ini ya. Mungkin saya ukur ini ya, berapa ini. Coba saya naikkan sini. Baik, ternyata dia 12,7 ya. Baik, berarti dia berada tepat di dasarnya ya. Berada tepat di bagian dasarnya seperti itu ya. Kan kalau kemarin kan kalau kita lihat 12,7 kan ini ya. Nah, ini ya 12,7 adalah posisi paling dasar di sini ya, di apa namanya di bagian abutmennya seperti itu. Jadi ternyata di sini dia elevasinya berubah menjadi elevasi paling dasar. Baik, sebetulnya kita bisa seperti ini ya, kita bisa langsung move gitu ya, kita langsung move gitu. Sebelum kita move maka kita perlu melihat ini dulu ya. Nah, jadi posisinya tadi sudah kita sebutkan ya, jadi posisinya dia sudah betul, hanya saja dia elevasinya masih salah. Nah, kita mau memindah ini ya, mau memindah ini ke atas setinggi berapa? Setinggi 12,7. Kita bisa melakukan move sebetulnya ya, kita melakukan move, terus ini kita klik ya. Ini kita enter. Nah, kemudian kita spesifik base point-nya mungkin sembarang di sini ya. Tapi pastikan ortonya hidup ya. Kita tarik ke atas, kemudian kita ketik 12,7 gitu, seperti itu ya. Nah, dia sudah bergerak ya. Dia sudah bergerak sampai ke atas dan kita lihat ternyata posisi dari tampak atas pun dia tidak berubah seperti itu. Kita bisa menggunakan cara itu, tapi sebetulnya cara yang kita gunakan tadi itu kadang AutoCAD itu tidak ini ya, tidak ini apa namanya, kadang dia bergeser seperti itu ya. Karena kalau ini saya coba tadi kebetulan saja dia nggak bergeser ya. Tapi saya pernah juga beberapa kali dia mengalami pergeseran. Nah, biar nggak mengalami pergeseran, kita coba cara yang kedua ya. Kita Ctrl Z lagi ya. Baik, di sini kita sudah melihat apa namanya, ini harus dipindah setinggi 12,7 ya. Kalau teman-teman lihat di sini, sekali lagi mohon perhatikan UCS-nya. Ini kan sumbu Y, ini kan dia ke arah vertikal ya. Kemudian sumbu X dia berarti ke arah horizontal. Artinya ketika kita mau memindah ini ke atas ya, berarti kita memindahnya adalah sejajar dengan sumbu Y kan ya, searah dengan sumbu Y, maksud saya seperti itu ya. Maka kita bisa memove ya, memove menggunakan komen ini ya, komen koordinat ya. Jadi seperti ini ya. Koordinat itu kan terdiri dari ini X, Y, Z ya. Seperti itu ya. Nah, kalau dalam AutoCAD misalkan kita mau memindah ini sumbu Y-nya ya. Nah, ini kan kita mau memindah ke atas ini ya. Memindah ke atas sejajar sumbu apa? Sejajar dengan sumbu Y. Bagaimana kita tahu ini bisa sejajar sumbu Y? Kita baca UCS-nya. UCS-nya yang arah Y adalah yang arah vertikal ya. Berarti kalau dalam kasus ini bisa kita lihat berarti kan kita tidak mengendaki si banjir scarpnya horizontal ya, berarti X-nya adalah 0. Nah, kemudian Y-nya berapa? Y-nya adalah berarti setinggi berapa? Setinggi 12,7. Setinggi 12,7, 0 ya. Karena kan Z-nya kita tidak ada perubahan. Kalau Z-nya kan berarti kan ke arah ini ya. Ke arah, apa nih namanya? Kalau ini kan ke arah atas, Y-nya, X-nya ke arah, apa namanya? Ke arah sana ya, ke arah horizontal.
Berarti kalau Z-nya ini dia ke arah depan belakangnya, depan belakang sesuai dengan titiknya ini. Nah di sini kita akan memindah abutment ini atau banjir garamnya setinggi 12,7. Tapi di sini adalah dia positif seperti itu ya. Lalu bagaimana kalau misalkan aja dia ini ya, kita negatif gitu ya. Seandainya di sini adalah min 12,7, maka apa yang akan terjadi? Dia tidak naik tapi dia adalah turun ya. Maaf, sebentar. Oke, kita lanjut kembali. Jadi apabila kita memberikan tanda negatif pada komennya, berarti nanti dia akan bukan dia naik tapi dia akan menjadi turun ya. Karena ini Y kan atas dan bawah ya, dia pergerakan vertikal ya. Kalau Y-nya ke atas berarti kita masukkan input nilai positif. Kalau Y-nya ke bawah kita masukkan input nilai negatif. Kalau kita misalkan banjir garamnya ini kita gerakkan ke kanan, maka ke kanan arah X ini berarti dia positif. Tapi apabila dia bergerak ke kiri berlawanan dengan sumbu X ini berarti kita memerlukan negatif ya. Kita klik kita kasih tanda negatif di angka di bagian X-nya. Nah, berarti di sini kita negatifnya kita hapus ya karena kita searah dengan sumbu ini ya, sumbu Y-nya ya. Maka ini yang kita masukkan ya 12,7,0. Caranya adalah bagaimana? Caranya adalah menggunakan move tadi sama ya. Komennya sama menggunakan move juga. Dan kita klik objeknya dan kita enter. Specify-nya mungkin bisa di sini ya, di atas atau di bawah silahkan kan sama saja ya saya rasa ya. Saya rasa mungkin di sini boleh atau di atas juga silahkan. Kemudian kita klik. Nah di sini ada simbol shift add ya. Nah ini ya shift add. Jadi ini untuk ini loh kan kalau shift angka 2 kan timbul add ya. Jadi kita memunculkan angka add itu, huruf add itu, terus kemudian 0,12,7 maaf ya. Add 0,12.7,0 ya. Karena di sini kalau teman-teman lihat di sini kan kalau koma dalam angka ini dinyatakan titik ya. Tapi kalau ini menggunakan koma ini adalah dia berarti artinya dia untuk memisahkan koordinatnya. Kemudian kita enter ya. Nah, ketika kita enter maka dia sudah bergerak di sini. Nah, kita lihat juga ternyata dia sudah sama juga ya posisinya gitu. Baik, memang dalam sisi pelaksanaannya memang mungkin lebih mudah yang awal tadi ya. Yang awal kan berarti kita tinggal move terus kemudian ortonya tinggal kita hidupkan dan selesai gitu ya, seperti itu ya. Tapi beberapa kondisi kadang dia meleset gitu. Artinya ketika kita sudah melakukan pemindahan seperti tadi ya, move terus kemudian kita hanya mengisikan naik turunnya saja. Beberapa kondisi dulu saya pernah mengalami pergeseran. Tapi kalau menggunakan ini tadi ya, menggunakan sistem koordinat ini tadi ya, kita mengisi dengan koordinat ini tadi, itu insya Allah dia tidak akan bergeser karena dia dikunci ya. Ini X-nya dikunci, Y-nya sekian, kemudian Z-nya juga dikunci. Jadi dia tidak bergerak kemana-mana kecuali ke sini gitu, seperti itu. Nah titik nolnya sendiri dia bergerak dari mana? Dari kita titik itu ya, kita untuk objeknya. Oke, kita coba lagi ya. Nah, di sini ya. Kalau yang tadi kita komennya move, sekarang di sini komennya adalah copy ya. Nah ini kan tadi kan banjir garamnya ini ya. Nah ini kan yang di sebelah sini kan belum ada ya, yang di sebelah saya blok ini. Nah ini kan belum ada. Nah ini kita coba copy ya. Copy dengan menggunakan tadi ya, sistem koordinat tadi ya. Kemudian kita klik ini ya, ini berapa jaraknya? Baik, berarti ini tebalnya adalah 0,8 ya. Berarti berapa jarak pemindahannya? Jadi kita kopinya jaraknya adalah berapa? Berarti 1 meter ditambah 0,8 ini. Berarti kita jarak perpindahannya adalah 1 ditambah 0,8. Berarti totalnya adalah 1,8. Kita
ketik copy ya, CP, kemudian enter. Kita klik objeknya, dan kita enter ini. Nah, kemudian base point-nya kita isi, kita titik di sini juga boleh ya, di ujung atau di sini boleh, silahkan. Nah, sekarang pertanyaannya berapa koordinatnya, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini koordinatnya adalah ini ya teman-teman ya, UCS-nya adalah ini ya. Berarti kan ini kita mau menggeser ini atau mau mengcopy dari atas ke bawah sini ya. Nah, berarti kalau yang tadi kita di sini tadi kita menggunakan Y-nya adalah positif, berarti kalau di sini berarti Y-nya adalah berlawanan ya. Karena kan dia searah Y-nya kan ke atas ya. Berarti kalau dia berlawanan ke arah Y, berarti dia menggunakan simbol negatif gitu ya. Baik, kita ulang ya. Copy, dan kita klik objeknya, dan kita enter. Kita klik di sini. Berarti kemana? Shift. Ini ya, add 0, minus berapa? 1,8,0. Nah, kita coba ya. Bismillah. Nah, sudah ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman lihat ya, di sini tercopy ya. Nah, seperti itu. Pak, bisa nggak kita menggunakan copy biasa yang langsung? Ya, bisa juga, seperti itu. Kita ulang ya. Atau ini mungkin kita hapus ya. Kalau ini yang ini tadi adalah kita menggunakan cara koordinat ya. Tapi kalau yang ini kita menggunakan cara yang biasa ya. Saya hapus, saya ulang lagi ya. Kita menggunakan cara yang kedua, yang copy. Dan kita enter ya. Kita klik objeknya. Dan kita ini ya, displacement-nya ini. Nah, pastikan teman-teman ortonya hidup ya. Ortonya pastikan hidup ya. Nah, kemudian tinggal kita geser ke sini ya. Kita klik sini. Dan kita enter. Pak, ini kan ternyata kan juga nggak bergerak kan ya Pak ya. Jadi kan ini juga posisinya tepat. Terus di sini juga kalau kita lihat, ini juga tepat di sini kan, berarti nggak ada pergerakannya. Iya, memang bisa seperti itu juga bisa gitu. Tapi sekali lagi ya, jadi itu tidak menjamin gitu ya. Karena ketika misalkan contohnya kita tadi mengklik spesifik poinnya adalah di sini kan tadi ya. Kan tadi kan di sini ya. Itu apabila dia komputernya dia membacanya titiknya itu bukan titik di atas, tapi ternyata malah titik yang bagian bawahnya sini. Maka dia akan berada di bagian bawah gitu, seperti itu. Jadi bukan tercopy di atas, tapi dia tercopy di bawah sini. Tercopy di bawah sini. Nah, kebetulan aja karena saya ini tadi saya mengkopinya ini ya, jadi kebetulan ngekliknya itu sesuai dengan titik yang bagian atasnya ini ya. Nah, mungkin ketika saya tadi mindah, titik saya dia menyentuh di bagian ujungnya sini ya. Jadi dia tidak mengalami pergeseran. Tapi kalau menurut saya lebih tepat menggunakan yang tadi ya, koordinat tadi ya. Tapi monggo silakan kami ini ya, kita serahkan ke teman-teman menggunakan yang apa. Yang penting objeknya bisa terpindah dengan sempurna dan sesuai dengan elevasi. Seperti itu ya, berarti ini sudah sesuai dengan elevasinya ya. Nah, berarti ini sudah sesuai dengan elevasinya. Nah, ini kita lihat banjir sekarangnya sudah terletak di top ini ya, sejajar dengan top abutmentnya, seperti itu. Nah, langkah berikutnya kita akan merotasi ini dulu ya, kita rotate dulu. Sama menggunakan tadi ya, 3D rotate ya, 3D rotate. Mana ya? Oh, maaf ya. Rotate. Nah, ini ya. Kemudian 3D rotate, kemudian kita klik ini juga, kita klik ini juga, ya semua objeknya kita klik ya. Ketika sudah kita enter,
Kita rotate seperti kita merotate tadi ya, merotate banjir scarumnya ya. Kita klik di sini, kemudian kita pilih yang sumbu ini ya, sumbu merah ini ya. Kita klik ini, kemudian kita sudutnya adalah 90. Nah, jadi dia istilahnya sudah seperti ini ya. Nah, dia sudah tidur seperti itu ya. Kalau tadi kan dia berdiri ya. Nah, di sini kita tinggal memindah aja ya. Kita tinggal move. Move-nya ya sama ya sepertinya tadi ini ya, tapi saya menggunakan move-nya yang ini aja ya, menggunakan move yang apa namanya? Menggunakan move yang langsung kita pindah aja ya, tidak menggunakan koordinat. Ya semoga aja ininya nggak berubah ya. Nah, hati-hati dalam melakukan ini ya. Specify base point-nya ya. Ya kalau di sini kan kita acuan kita adalah mungkin ini ya. Nah, pertemuan antara plat lantai dengan ini ya, dengan pilarnya ini ya. Maka di sini saya akan mengambilnya coba di sini ya. Nah, coba saya di sini ya, di titik tengah-tengah sini ya. Pastikan ya ortonya on ya. Ya kita geser ya. Ini kita geser bendung yang besar ya. Ini kalau nggak di AutoCAD ya nggak bisa ya. Maksudnya ini kalau kenyataan ya nggak bisa. Ya, karena kita menggambar di dunia gambar jadi bisa ya. Nah, kita klik di sini ya. Sampai ada simbol itu ya, simbol endpoint atau perpendikular ini kita klik di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah nggak ada bendungnya ya. Bendungnya sudah kita geser ke sini seperti itu ya. Nah, ini sudah bergerak ya. Kalau dari secara denah, ya dia sudah tertata ya, artinya sudah bertemu ya. Ini juga sudah segaris ya, ini segaris. Terus kemudian ini juga sudah segaris. Kemudian ini antar pilar juga sudah. Ini ya, pilarnya sudah ini ya, sudah menempel dengan baik ya, seperti itu ya. Tapi yang perlu kita cek adalah apa? Elevasinya sendiri gitu, seperti itu. Nah, elevasi bendung sendiri terhadap pilarnya bagaimana? Nah, itu yang perlu kita cek. Kalau kita lihat di sini ya, ini mohon perhatikan dulu. Jarak dari plat lantai ini ya, dari garis plat lantai ini ya, yang plat lantai ini ya, yang 95,5 ini, sampai ke puncak abutment atau sampai ke sini ya, sampai ke puncak abutment, itu adalah totalnya berapa? Kalau di sini adalah 6 dan 3 ya. Berarti totalnya berapa? Totalnya 9 meter ya. Ini coba kita cek ya, menggunakan dimensi. Tapi ini kalau di gambar saya loh ya, tapi kalau di gambarnya teman-teman mungkin elevasinya akan berbeda. Sesuai dengan instruksi soal. Saya cek dulu ya. Nah, ternyata benar ya. Jadi ternyata dia 9 meter ya. 9 meter. Nah, di sini kita akan mengecek berapa sih elevasi ini, elevasi bendungnya ini terhadap puncak ini ya, terhadap puncak abutmennya. Kira-kira berapa gitu. Apakah sudah 9 meter atau belum? Mungkin bisa kita ini lagi ya, kita sudut pandang yang lain ya. Kalau ini kesulitan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, coba kita ukur ya. Kita ukur dari sini ya. Mana tadi? Kita ukur dari plat lantai sini ya. Dari paling ujung plat lantai sini sampai ke atas ini berapa kira-kira? Ini sampai keluar ini ya, keluar simbol perpendikularnya ya. Udah kita tarik ke sana. Ini angkanya nggak terlalu bagus ya, 13,8839. Nah, berarti kita perlu menaikkan ini ke atas ya.
Kan tadi kan 9 ya. Padahal ini kan hanya 9 meter ya. Berarti kita hitung kalkulator ya. Berarti 13,8839 dikurangi 9 ya. Nah, berarti kita perlu menaikkan ini ya, menaikkan si bendungnya tadi sebesar 4,8839 ini. Ini saya copy dulu ya. 4,8839. Baik. Nah, kita kembali lagi ke denahnya ya. Jadi kita akan memindah menggunakan sistem koordinat ya. Biar nggak geser lagi ya. Ini adalah contoh ya tadi ya. Kan ini kan tadi saya memindah ini tanpa koordinat ya. Saya memindah ini kan tanpa koordinat tadi ya, dan ternyata elevasinya yang ini geser ya. Jadi elevasinya yang dia semula dasarnya ini sama dengan dasar kertas gambarnya, tapi ternyata setelah saya geser, ternyata dia berpindah elevasinya. Nah, ini adalah contohnya seperti ini. Tapi tidak apa-apa, ini bisa kita selesaikan di sini. Nah, kita akan melakukan pemindahan tapi dari denahnya. Nah, kemudian untuk biar tidak mengganggu ini ya, ini yang layer-layer yang ini saya matikan dulu ya, yang layer-layer gambar aslinya ya. Ini saya matikan dulu biar tidak mengganggu ini. Nah, ini karena kebetulan aja di bawaannya sudah ada itu ya, sudah ada. Nah, di sini akan lebih bebas ya untuk melakukan seleksi ya. Baik, saya akan melakukan move ya, seperti tadi ya. Nah, kalau di sini kasusnya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Ini kan UCS-nya ya. Sekali lagi mohon perhatikan ini UCS-nya ini ya, di bagian ujung sini. Perhatikan dulu UCS-nya. Berarti kita memindah di sumbu yang mana? Karena kan kita kan mau memindah elevasi ini ya. Mau memindah elevasinya ini ya. Nah, kalau Y itu kan berarti dia bergerak ke ini ya, maksudnya bergerak ke arah atas dan arah bawah dari gambar saya maksud saya. Kalau X berarti dia berarah horizontal ya, bisa ke kanan ataupun bisa ke kiri. Nah, berarti kalau saya mau memindah ini elevasinya ini, berarti saya mau memindahnya adalah terhadap sumbu apa? Sumbu Z-nya. Z-nya yang mana? Z-nya yang kotak ini, yang kotak di titik ini ya. Jadi dia hanya kelihatan titik ya, karena kan dia sumbunya dia tegak berdiri gitu ya. Maka di sini saya akan menggunakan sistem koordinat ya. Jadi saya mengetik move, ya ini move enter ya. Dan saya blok lagi ya. Dan ini saya blok juga. Oh ya maaf. Bloknya dari ini ya, pastikan kalau teman-teman memblok ini dari kanan ke kiri ya. Ini kan dari kanan ya, dari kanan menuju kiri ya, jadi seperti ini ya. Harapannya ketika teman-teman membloknya seperti ini, maka di bagian bawahnya ikut terselek ya. Nah, seperti yang dilihat dari gambar kanan ya, coba teman-teman sambil perhatikan gambar yang kanan. Ketika saya memblok ini, nah dia mercu cyclopnya yang warna hijau, dia ikut terselek juga. Ini yang bawah juga sama ya, jadi dia ini sama ya, jadi saya klik ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian saya enter. Kemudian saya specify base point-nya, mungkin saya di sini ya. Kemudian tadi berapa tadi? Shift add. Nah, kalau di sini Z-nya ya berarti ya 0, Y-nya juga 0, terus baru Z-nya. Z-nya berapa? Tadi ya, berapa tadi? Ctrl V. Nah, Z-nya adalah 4,8839. Nah, di sini karena saya akan merubahnya adalah elevasinya ya, jadi makanya di sini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 4,8839. Dan kita enter ya. Nah, dia sudah naik ya. Posisinya sudah naik, ya posisi bendungnya sudah naik, tapi di sini apa? Denahnya juga dia tidak mengalami pergerakan gitu ya. Jadi itu keuntungan menggunakan perpindahan menggunakan sistem koordinat ya. Jadi yang bergerak dia hanya yang
dirubah saja gitu. Ketika kita sudah mengunci X-nya 0, kemudian kita merubah elevasinya 4, maka dia bergerak setinggi 4 meter. Nah, seandainya kita tadi mengisi ini ya, yang bagian ini kita isi min 4 meter, berarti dia tidak bergerak ke atas, tapi dia bergerak ke bawah. Coba kita cek lagi ya. Kita cek lagi coba. Elevasinya apakah sudah betul 9 atau belum. Mohon maaf ya, ini karena gambarnya cukup berat. Ini komputernya sedikit nge-lag. Baik, mohon maaf ya karena ini mungkin agak sedikit hang, mungkin saya pause dulu. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Kita akan mengecek ini apakah sudah ini atau belum ya. Apakah sudah 9 meter atau belum, coba ya. Ya, sudah ya. Ya meskipun mungkin ada selisih di bagian belakangnya, mungkin tidak apa-apa. Karena itu kan tadi kan karena terkait dengan ketelitiannya tadi ya. Tapi di sini ternyata bendung kita sudah ini ya, sudah 9 meter ya. Artinya elevasi dari bendung maupun elevasi dari pilar dan elevasi dari banjir sekarangnya berarti sudah terpenuhi seperti itu ya. Ini bisa kita lihat tampaknya ya. Seperti apa? Nah, tampaknya sudah seperti ini ya. Oke, jadi mungkin karena ini ya filenya cukup berat ya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa kalau memang menggunakan komputer ini kurang, ini bisa menggunakan komputer yang di kampus ya. Menggunakan komputer yang di lab. Kalau memang dirasa ini. Nah, oke, berarti sudah leveling semua ya. Berarti ini tinggal nanti habis ini, setelah ini sesi berikutnya kita akan membuat abutment ya. Abutment kanan dan abutment kiri. Baik, kita bisa menggunakan ini ya untuk merubah ini ya. Seandainya kita mungkin ingin merubah posisinya, kita bisa menggunakan yang namanya 3D orbit ya. 3D orbit. Nah, ini ya 3D orbit ya. Ini kita klik 3D orbit. Terus kemudian kita ini bisa kita pindah-pindah. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, itu posisi banjir sekarang itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti bagaimana? Nanti pintu airnya berarti di bawah sini. Nah, pintu airnya berarti di bawah sini. Mengapa perlu dikasih banjir sekarang? Karena apabila dia pintunya misalkan kan pintunya kan di sini ya. Pintunya setinggi 1,5 meter ya. Apabila di sini tidak dikasih banjir sekarang, maka air bisa melimpas melalui pintu tersebut gitu ya, seperti itu. Apabila dia muka airnya lebih tinggi dari 1,5 meter, maka tinggi muka air akan melimpas di atas pintu. Nah, ini banjir sekarang ini fungsinya adalah untuk menahan. Jadi ketika ini ada pintu, harapannya airnya tidak akan bisa melewati sini. Jadi airnya tertahan oleh banjir sekarangnya. Kalau misal tidak ada banjir sekarangnya bagaimana? Maka airnya bisa melimpas ke sana. Ya, akhirnya tidak terkendali, tidak dapat dikendalikan melalui pintu airnya. Seperti itu ya. Nah, ini di situ ya. Kalau ini, nah ini berat. Nah, berarti di sini ya, pintu airnya berarti nanti diletakkan di sini ya. Diletakkan di sini. Nah, ini teman-teman perbedaannya ya. Kalau ini adalah plat lantai yang di pintu air ya. Kalau di sini adalah yang di balok peredam energinya. Nah, ini kalau bendung kita seperti ini ya. Kalau mungkin teman-teman mungkin belum ada bayangan, seperti ini bendung kita nanti. Baik, mungkin untuk sesi penggabungan gambar bisa kita akhiri ya. Habis ini kita akan lanjutkan sesinya ke pembuatan abutment kanan dan abutment kiri.
kiri seperti itu ya. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penjelasan. Apabila masih terdapat hal-hal yang belum jelas atau hal-hal yang masih perlu dikomunikasikan, silakan bisa menghubungi kami ya, selaku dosen pembimbing. Baik, seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.